Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian beserta keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat dan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online kita, yaitu dengan mata pelajaran Matematika kelas 9. Saya harap anak-anak di rumah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini agar nanti dapat memahami pembelajaran dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah agar apa yang akan kita pelajari nanti dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu bab 1 yang akan membahas tentang perpangkatan dan bentuk akar. Video ini merupakan penjelasan tambahan dari buku LKS yang sudah kalian punya. Kalian bisa membukanya pada halaman 4 sampai dengan halaman 6. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Menjelaskan tentang bilangan berpangkat bulat positif. 2. Menjelaskan tentang bilangan berpangkat bulat negatif dan pangkat 0. 3. Menyelesaikan permasalahan bilangan berpangkat. Kita mulai pembelajaran kali ini dengan membahas tentang bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan berpangkat bulat positif A pangkat N dapat diartikan sebagai perkalian bilangan A sebanyak N kali. Bila dituliskan dalam bentuk matematika, maka bilangan berpangkat bulat positif dapat dituliskan sebagai berikut. Pada bilangan berpangkat bulat positif, maka A disebut dengan bilangan pokok dan N disebut dengan bilangan pangkat. Untuk lebih memahami tentang bilangan berpangkat positif, kalian bisa melihat contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan hasil perpangkatan berikut ini. 2 pangkat 5 sama dengan titik. Menurut arti dari perpangkatan, maka 2 pangkat 5 dapat ditulis sebagai perkalian 2 sebanyak 5 kali, sehingga 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasil akhirnya adalah 32. Contoh nomor 2. Negatif 3 pangkat 4 sama dengan titik. Pada contoh ini, bilangan pokok pada perpangkatan tersebut bukanlah negatif 3. Akan tetapi, bilangan pokoknya adalah 3. Maka, apabila dituliskan dalam bentuk perkalian berulang, negatif 3 pangkat 4 ditulis menjadi negatif buka kurung 3 kali 3 kali 3 kali 3 tutup kurung. Pada langkah ini yang perlu diperhatikan adalah operasi bilangan yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi bilangan yang berada pada tanda kurung. Pada contoh ini, yang dikerjakan lebih dahulu adalah yang diberi tanda warna biru. Sehingga hasil akhir dari perpangkatan negatif 3 pangkat 4 adalah negatif 81.
Contoh nomor 3. Dalam kurung negatif 4 pangkat 3 sama dengan titik-titik-titik. Pada contoh ini, bilangan pokok dari perpangkatan tersebut adalah negatif 4. Sehingga apabila dituliskan dalam bentuk perkalian berulang, maka dalam kurung negatif 4 pangkat 3 ditulis menjadi negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4. Sehingga hasil dari perpangkatan dalam kurung negatif 4 pangkat 3 adalah negatif 64. Kita beralih ke sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Di sini saya tidak akan membacakan satu persatu sifat-sifat dari bilangan berpangkat tersebut. Kalian bisa membuka LKS pada halaman 4 yang kalian punya, dan kalian bisa membaca sendiri sifat-sifatnya. Saya hanya akan memberikan contoh-contoh untuk penggunaan sifat-sifat tersebut pada video ini. Sekarang kita ke contoh penerapan dari sifat-sifat bilangan berpangkat tersebut. Untuk contoh pertama, kita mulai dari yang paling sederhana. Kalian bisa melihat contoh-contoh ini pada LKS yang sudah kalian punya. Di sini sudah saya berikan keterangan LKS halaman 5 contoh nomor 1 yang bagian atas. Contoh nomor 1. 6 pangkat 3 dikalikan dengan 6 pangkat 2 sama dengan titik-titik-titik. Perlu diperhatikan untuk menyelesaikan soal ini adalah bahwa soal ini merupakan soal untuk menyederhanakan bentuk-bentuk perpangkatan, bukan mencari nilai dari perpangkatan tersebut. Yang harus diingat lagi dalam menyelesaikan soal-soal menyederhanakan bentuk perpangkatan, yaitu melihat bilangan pokok dari bentuk tersebut. Apabila bilangan pokoknya sama, maka bentuk perpangkatan tersebut dapat disederhanakan. Tetapi apabila tidak sama, maka bentuk perpangkatan tersebut tidak dapat disederhanakan. Kita lihat pada contoh nomor 1. Bilangan pokok pada perpangkatan tersebut adalah 6, yang artinya sama. Maksudnya bilangan pokoknya adalah sama. Maka bentuk perpangkatan tersebut dapat disederhanakan menjadi 6 pangkat 3 ditambah 2. Ingat kembali atau lihat kembali sifat-sifat bilangan perpangkatan yang option atau pilihan A. Sehingga hasil akhir dari penyederhanaan bentuk tersebut adalah 6 pangkat 5. Contoh nomor 2. Contoh ini bisa kalian lihat pada LKS halaman 5 nomor 4 yang bagian atas. Pada contoh ini, bentuk perpangkatan yang mempunyai bilangan pokok yang sama adalah 4A pangkat 8 dan 2A pangkat 4. Dengan bilangan pokok adalah selain itu ada juga bentuk perpangkatan yang mempunyai bilangan pokok yang sama, yaitu B pangkat 5 dengan B pangkat 2. Dengan bilangan pokoknya adalah B. Untuk menyelesaikan soal ini, yang perlu dilakukan adalah mengelompokkan bentuk-bentuk perpangkatan yang mempunyai bilangan pokok yang sama. Pada contoh ini, 4A pangkat 8 dikelompokkan dengan 2A pangkat 4 karena mempunyai bilangan pokok yang sama, yaitu A. Sedangkan B pangkat 5 dikelompokkan dengan B pangkat 2 dengan bilangan pokok adalah B.
Setelah bentuk-bentuk perpangkatan yang mempunyai bilangan pokok yang sama sudah dikelompokkan, maka dengan menggunakan sifat yang pertama dari bentuk perpangkatan akan didapatkan bentuk sebagai berikut. 8 diperoleh dari perkalian antara 4 dengan 2. Sedangkan A pangkat 8 ditambah 4 diperoleh dari A pangkat 8 dikalikan dengan A pangkat 4. Menggunakan sifat yang pertama, perkalian, maka pangkatnya menjadi penjumlahan. Demikian pula untuk B pangkat 5 ditambah 2. Diperoleh dari penerapan sifat pertama dari perpangkatan, yaitu B pangkat 5 dikali B pangkat 2 menjadi B pangkat 5 ditambah 2. Bentuk tersebut dapat disederhanakan lagi menjadi bentuk sebagai berikut. Sehingga bentuk akhir dari penyederhanaan soal tersebut adalah 8A pangkat 12 kali B pangkat 7. Contoh nomor 3. 6 pangkat 12 dibagi 6 pangkat 10 sama dengan titik-titik-titik. Karena pada bentuk perpangkatan tersebut bilangan pokoknya adalah sama, maka dengan menggunakan sifat kedua dari bentuk perpangkatan diperoleh hasil sebagai berikut. Sehingga hasil akhir dari pembagian bentuk perpangkatan tersebut adalah 6 pangkat 2. Untuk contoh nomor 4, kalian bisa melihat di LKS halaman 5, contoh nomor 6 yang bagian bawah. Bentuk tersebut dapat disederhanakan menjadi 2A pangkat 12 dikurangi 3 kali B pangkat 2 dikurangi 3. 2 diperoleh dari pembagian antara 20 dengan 10. Sedangkan A pangkat 12 dikurangi 3 diperoleh dari penerapan sifat kedua dari bentuk perpangkatan. Karena ini adalah bentuk pembagian, maka penyederhanaan bentuk perpangkatannya menjadi pengurangan, sehingga didapatkan A pangkat 12 dikurangi 3. Sedangkan B pangkat 2 dikurangi 3 diperoleh dari pembagian antara 4B pangkat 2 dengan 4B pangkat 3. Sehingga bentuk tersebut dapat disederhanakan lagi menjadi bentuk 2A pangkat 9 kali B pangkat negatif 1. Contoh nomor 5. Dalam kurung 3 pangkat 3 pangkat 4 sama dengan titik-titik-titik. Kalian bisa melihat pembahasan contoh nomor 5 ini pada LKS halaman 6, contoh nomor 1. Untuk menyederhanakan bentuk seperti ini, kalian bisa menggunakan sifat bentuk perpangkatan yang ketiga. Kalian bisa melihat halaman 4, sifat yang C. Sehingga bentuk 3 pangkat 3 pangkat 4 dapat disederhanakan menjadi 3 pangkat 3 kali 4. Hasil akhirnya adalah 3 pangkat 12. Untuk sifat-sifat perpangkatan yang lain, saya tidak akan membahas contoh-contohnya di sini. Kalian bisa pelajari sendiri dengan membaca dan memahami pembahasannya pada LKS halaman 5 dan 6 yang sudah kalian punya.
Anak-anakku semuanya, bila dari awal tadi kita sudah mulai pembahasan mengenai bilangan berpangkat bulat positif, maka sekarang kita membahas tentang bilangan berpangkat bulat negatif. Definisi atau makna dari bilangan berpangkat bulat negatif adalah A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan syarat yaitu bilangan A tidak boleh bernilai 0. Kalian bisa melihat pembahasan tentang bilangan berpangkat bulat negatif ini pada LKS kalian halaman 7 sampai dengan halaman 8. Sekarang kita akan membahas contoh-contoh tentang bilangan berpangkat negatif. Tentukan nilai-nilai bentuk perpangkatan berikut ini. 1. 3 pangkat negatif 2 sama dengan titik. Menurut definisi dari bilangan berpangkat negatif, maka 3 pangkat negatif 2 dapat diubah menjadi 1 per 3 pangkat 2. Perhatikan pada bentuk perpangkatan yang saya beri lingkaran warna hijau. Pada bentuk tersebut, pangkat yang awalnya bertanda negatif, yaitu negatif 2, pada langkah ini sudah berubah menjadi pangkat bertanda positif. Perhatikan lingkaran yang berwarna biru. Hal ini yang harus diingat pada saat mengerjakan bilangan berpangkat negatif. Selanjutnya, bentuk 1 per 3 pangkat 2 berubah menjadi 1 per 3 kali 3. Ingat kembali tentang arti dari perpangkatan. Dari bentuk ini, hasil akhir dari perpangkatan 3 pangkat negatif 2 adalah 1 per 9. Contoh nomor 2. 5 pangkat negatif 3 sama dengan titik. Menurut definisi bilangan berpangkat negatif, maka 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Kembali lagi perhatikan pangkat negatif 3 pada langkah ini sudah berubah menjadi pangkat positif. Perhatikan angka yang saya beri lingkaran berwarna biru. Selanjutnya, bentuk 1 per 5 pangkat 3 dapat diubah menjadi bentuk 1 per 5 kali 5 kali 5. Sehingga hasil dari 5 pangkat negatif 3 adalah 1 per 125. Anak-anakku semua, sebelum video ini saya akhiri, untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi pada video pembelajaran kali ini, kerjakan latihan yang sudah saya berikan melalui pesan WhatsApp. Kerjakan tugas tersebut di buku tulis kalian. Setelah selesai, foto tugas itu lalu kirim ke WhatsApp pribadi saya. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Terima kasih, saya ucapkan selamat belajar dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.